Metode ini membosankan, tapi bakalan menghancurkan lemak visceral perut buncit kita dalam waktu 14 hari dengan melakukan metode Jepang ini. Teman-teman tahu nggak? Kalau misal teman-teman lihat fakta dari studi yang dilakukan di Stanford University, studi itu menemukan bahwa Indonesia itu adalah negara yang paling males jalan kakinya. Berdasarkan dari data yang dikumpulin ya, dari HP, di studi ini bilang rata-rata orang Indonesia itu hanya berjalan sebanyak 3.500 langkah setiap harinya. Oke, jadi rata-rata tuh setengah jam setiap harinya. Kalau kita bandingkan dengan negara Jepang contohnya, warganya itu rata-rata jalan kakinya 2 kali lipat dibandingkan dengan Indonesia, yaitu 6.000 langkah. Nah, kenapa kita harus membandingkan dengan Jepang, Bang? Kenapa kita nggak bandingin sama negara lain? Kita bandingin sama Jepang, karena Jepang warganya, berdasarkan data, itu salah satu warga yang umurnya paling panjang. Oke, jadi mereka tuh umur 80-an tuh. 84 ke atas. Kalau Indonesia di 60-70-an lifespan-nya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tingkat obesitas di Jepang itu sangat-sangat rendah dibandingkan dengan Indonesia. Oke, itu fakta yang pertama. Nggak cuman jalan kaki doang nih ya. Kita juga kalah di bagian kedua, yaitu dietnya. Budaya diet yang paling mencolok, yang beda banget ya Indonesia sama Jepang ini. Kalau berdasarkan dari data statistik OECD dan Badan Pusat Statistik di Indonesia ya, rata-rata di Indonesia itu orang mengkonsumsi protein hewani atau daging, gabungan dari ayam, sapi, gitu ya, digabung semua, itu kisaran 11 sampai 12 kg per tahun. Yang artinya dalam sehari warga Indonesia itu rata-rata 30 gram doang nih proteinnya. Sedangkan Jepang itu mengkonsumsi 40 sampai 50 kg daging per tahun, atau sekitar 110 sampai 130 gram daging per harinya. Bedanya 4 kali lipat tuh ya, konsumsi daging di Jepang lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia apa yang paling banyak? Nasi goreng, gorengan, pisang goreng misalnya. Mie instan. Kita boleh bangga kita ekspor mie instan sampai kemana? Sampai Afrika ya. Sampai terkenal tuh di Afrika. Tapi kita juga harus perhatiin kesehatan kita. Seberapa banyak kita makan protein hewani. Padahal protein hewani adalah nutrisi yang paling dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nah, perbedaan budaya ini yang ngebikin kenapa di Jepang itu rata-rata mereka hidupnya lebih panjang dan tingkat obesitasnya rendah dibandingkan dengan Indonesia yang tingkat hidupnya tuh lebih sedikit, lebih cepat dipanggil ya, berdasarkan data ya, dan tingkat obesitasnya jauh lebih tinggi. Nah, seketika kita tambahkan tingkat aktivitas harian kita dan protein kita tambahin, kita bakalan mulai mengurangi lemak visceral di tubuh kita. Nah, di video kali ini gue mau kasih tahu cara paling ampuh menghancurkan lemak visceral dalam indikator lemak visceral tertinggi, yaitu tandanya kalau lingkar perut kita di atas 80 cm. Nah, berdasarkan Kemenkes, teman-teman lihat di layar, kalau misal lingkar perut kita di atas 90 cm, kalau buat laki-laki ataupun buat perempuan di atas 80 cm, kita bakalan meningkatkan resiko terkena serangan jantung, stroke, ataupun penyakit metabolik lain ya, itu jauh lebih tinggi. Walaupun misalnya hasil labnya normal. Oke, jadi penting untuk kita mengecilkan lingkar perut, menghilangkan lemak visceral berlebih di tubuh kita ini. Nah, supaya teman-teman bisa semakin paham gimana cara kita bisa ngilangin lemak visceral tadi, kita mau mengenali akar masalahnya dulu. Nah, ada 3 hormon yang mengendalikan kemana arah lemak kita nanti disimpan. Yaitu yang pertama hormon insulin, yang kedua yaitu kortisol, dan yang ketiga hormon estrogen. Kita mau bahas insulin dulu. Nah, ketika kita makan karbohidrat, mau itu nasi, roti gandum, kentang, ataupun gula, semua itu akan dipecah menjadi glukosa di badan kita. Nah, ketika masuk ke dalam darah, gulanya bakalan naik tuh ya. Otomatis pankreas di tubuh kita bakalan merespon dengan memproduksi hormon insulin untuk memasukkan tadi gula tadi ke dalam sel supaya nggak gula darahnya tinggi di dalam darah kita. Nah, masalahnya bermula dari sini nih. Kalau misalnya kita kebanyakan makan karbohidrat setiap hari, setiap jam untuk menutupi rasa lapar ya karena kekurangan daging ya. Ini sekali lagi kita ingat ya, dari awal nih temanya Indonesia nih kita kurang daging nih, kurang protein. Tapi kita tambal terus sama karbohidrat. Nah, sel tubuh tuh mulai kebal nih karena insulinnya mulai banyak di badan. Nah, ketika insulinnya tinggi, energi tadi bakalan disimpan kemana? Ke sel lemak, yaitu lemak subkutan. Oke, lemak di bawah kulit. Nah, tapi lemak subkutan ini ada batasnya ya. Nah, ketika udah kepenuhan nih lemak subkutannya, itu bakalan dipindahin kemana? Ke lemak di sekitaran organ atau lemak visceral. Oke, jadi tubuh secara terpaksa itu nyimpen di bagian-bagian yang seharusnya kita nggak boleh simpen di situ. Jadi proses ini itu disebut sama Profesor Antonio ini dari Cambridge University sebagai hipotesis limpahan lemak. Nah, lebih parahnya lagi, insulin ini bakalan ngeblok hormon leptin, yaitu hormon yang ngasih tahu otak kita bahwa kita tuh udah kenyang. Inilah alasan juga kenapa kalau misalnya banyak orang kelebihan berat badan, makan karbo banyak-banyak itu selalu ngerasanya lapar. Karena hormon leptinnya juga diblok, hormon kenyangnya diblok. Ya, karena ketinggian insulinnya. Sekarang kita bahas ke hormon yang kedua, yaitu kortisol. Kenapa sih orang kurus itu bisa buncit? Gimana orang-orang bang yang misalnya tangannya kurus, kakinya kurus, tapi perutnya buncit? Nah, ini biasanya dikarenakan hormon kortisol kita ketinggian. Kortisol itu adalah hormon stres, buat teman-teman yang nggak tahu. Jadi saat kita kurang tidur, kortisolnya naik. Kalau misalnya olahraga terlalu ekstrim, heart rate-nya terlalu tinggi, itu kortisolnya juga ikutan naik. Nah, kalau kortisolnya tinggi, dia nggak nyimpen di subkutan, dia langsung nyimpen ke lemak perut.
lemak visceral itu. Nah, itu hormon yang kedua. Nah, hormon yang ketiga yaitu adalah estrogen. Ini buat teman-teman yang demen banget minum-minum, itu bakalan naikin estrogen kita. Berdasarkan studi ini ya, bakalan mengkonvert testosteron menjadi estrogen, dan ini berlaku baik wanita ataupun juga pria. Jadi jangan salah ya, kadar estrogen yang normal, yang sehat, itu bagus tuh untuk menyebarkan lemak di tempat yang aman. Kayak misalnya di pinggul atau di paha gitu ya. Tapi kalau misalnya kebanyakan, itu bakalan langsung disimpan di sel lemak perut itu. Contoh yang paling bisa kita lihat, itu biasa kalau orang yang suka minum bir. Makanya fenomena ini tuh dibilang beer belly. Ya, kenapa sih orang punya beer belly, perutnya buncit, suka minum-minum? Ya inilah karena dia kebanyakan estrogen. Oke, kenapa sih cowok-cowok itu misalnya tangannya kurus, kaki kurus, tapi perutnya gede? Kayak ibu-ibu hamil. Nah, kenapa bisa begitu? Bir itu terbuat dari ekstrak hops ya. Dan hops sangat kaya akan senyawa ini. Teman-teman bisa baca. Dan ini adalah phytoestrogen, senyawa dari tumbuhan yang strukturnya sangat mirip dan meniru hormon estrogen pada manusia. Jadi kalau kita minum bir nih, apalagi yang tinggi karbohidrat, contohnya misalnya nih teman-teman lihat di layar ya. Jadi asupan karbohidratnya itu naikin gula dan insulin, alkoholnya naikin kortisol, dan hopsnya membanjiri phytoestrogen di badan kita. Oke, jadi karena kita minum bir tadi, itu 3 hormon itu langsung kacau semua. Yang ngebikin beer belly itu bakalan gampang banget tuh ada. Nah, gimana Bang? Apa yang gue harus lakukan selama 14 hari untuk menghancurkan lemak visceralnya? Biar kayak klien-klien gue ini dalam waktu sebulan itu lingkar perutnya turun 13 cm, beratnya 10 kilo. Ada lagi yang juga, ada yang perempuan juga, walaupun beliau nggak olahraga, kita atur pola makannya aja, turun 14 cm, bajunya langsung ngecil semua ya, beratnya 8 kg. Apalagi kita lakuin 3 bulan ini turun sebanyak 23 cm, beratnya pun turun belasan kilo ya. Yang perempuan juga turun sebanyak 18 cm, 17 kilo juga, dan ini berulang. Karena ini manjur banget. 6 bulan juga ada klien gua ya, walaupun beliau sempat serangan jantung 2 kali, turun 28 cm, berat badannya 14 kg. Sekarang hasil labnya membaik semua, gula darah, trigliserida, HbA1c jadi normal semua. Yang pertama, langkahnya kita mau menghindari dulu sementara makanan olahan pabrik yang tinggi phytoestrogennya tadi. Hindari junk food dulu dan juga alkohol sehari-hari. Nah, langkah kedua, kita mau potong dulu porsi karbohidrat kita sebanyak 50% di minggu pertama ya. Misalnya kita kurangi dulu nasi putih, roti-roti, mie instan, dan juga makanan-makanan karbohidrat lain. Langkah ketiga, kita mau tingkatkan konsumsi lauk pauk, daging-dagingan protein kita, daging sapi, ayam, kambing, ikan, telur, udang, dan lain-lain ya, yang seperti kita lihat di data di Jepang tadi. Karena kalau kita mengkonsumsi protein, tidak akan menaikkan insulin kalau setinggi kalau kita makan karbohidrat, karena karbohidrat itu naikin gula, protein enggak. Dan kalau kita makan protein, justru kortisolnya bakalan nurun tuh, hormon stresnya bakalan nurun. Dan yang paling penting, kita bakalan jadi kenyang lebih lama. Karena kita sudah ternutrisi. Karena apa? Karena insulinnya rendah, hormon leptin kita tidak diblok. Makanya kita jadi cepat kenyangnya. Langkah keempat, kita mau perbanyak jalan kaki. Mumpung Pertamax lagi naik, kita mau kemana-mana jalan kaki aja. Gak perlu lari-larian, cukup misalnya di pagi hari sama keluarga, sama anak misalnya. Atau misal sore setelah kerja, minimal kita jalan kaki 10.000 sampai 15.000 langkah setiap harinya. Masuk minggu kedua, kita mau potong karbohidratnya itu dari 50% tadi, sekarang 75% atau 95%. Dan juga kita mau mengukur lingkar perut minggu awal sampai setiap minggu, supaya kita punya ukuran nih, apakah kita sudah berhasil dietnya, atau misalnya penurunannya sudah banyak, atau masih sedikit. Kita mau ukur lingkar perut dan juga berat badan. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung juga, pengen benar-benar menghilangkan lingkar perutnya sampai jadi six pack abs. Kalau buat laki-laki dari kadar lemaknya misalnya 40% kayak gini, ada banyak kadar lemak, ke kadar lemak 15% kayak gini. Kalau buat perempuan misalnya ada banyak kadar lemak, kita mau turunin ke kadar lemak 20% kayak gini. Itu sangat-sangat bisa ya, dalam waktu bulanan aja. Nah, kalau misalnya teman-teman mau di mentoring langsung dari gue bikinin menu makanannya mau di rumah ataupun di luar, setiap harinya makan apa aja, dan juga program latihan mau di rumah ataupun di tempat gym, supaya kita bisa mencapai target penurunan berat badan dan lingkar perut setiap minggu dan bulannya. Dan kita bakalan ada meeting mingguan untuk memastikan progresnya itu berhasil, dan kita bakalan jadi lebih konsisten dan lebih semangat. Karena ada yang mentorin dan nemenin, itu gue. Kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung daftar aja di nomor admin coaching Mbak Nadia di layar, ataupun langsung daftar aja di link di bio profil gue, ataupun di link di kolom komen.